Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadikan raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, pada saat peringatan Ratu Rosari ini, mengapa justru bacaannya adalah malaikat Gabriel itu mengunjungi Elisabet? Kenapa sih? Ibu, bapak, saudara terkasih, bukankah kalau Maria Ratu Rosari di sana tampak bahwa Maria itu mendengarkan doa-doa orang yang memohon melalui Bunda Maria, dan Bunda Maria mendoakannya kepada Allah. Sebetulnya yang mau diingatkan akan tugas Bunda Maria untuk kita. Supaya kalau orang dalam istilahnya peringatan Maria Ratu Rosari, bukan Maria dalam hal itu yang menjadi pusat pengabulan doa, bukan. Tetapi untuk memperlihatkan bahwa peran Maria itu adalah menjadi pelaksana dari rencana Tuhan, rencana Allah. Berarti kalau pada saat peringatan Ratu Rosari, bacaannya ini untuk melihat bahwa gereja harus sadar bahwa Bunda Maria seolah-olah itu hanya istilahnya itu menjadi pengantara yang kedua. Karena pengantara yang pertama, satu-satunya pengantara adalah Tuhan Yesus. Tetapi Bunda Maria itu menghantarkan doa-doa kita kepada putranya. Jadi kita bisa melihat di sana. Jadi peran Bunda Maria bukan pertama-tama sebagai pengabul doa. Karena tujuan doa kita jelas, yakni Allah. Baik Bapa, Roh Kudus maupun Putra. Di situ adalah tujuan doa kita. Nah, Bunda Maria itu mendukung atau mensupport supaya doa-doa kita ini didengarkan oleh Bapa atau oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat, jadi yang berperan utama di dalam doa kita memang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus, Bunda Maria itu ikut mendoakan kita. Jadi maka doa kita sejak awal dalam doa Salam Maria, yakni adalah sebutan Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Ini adalah doa gereja. Sedangkan kalau yang
awal itu salam Maria, penuh rahmat. Yang bisa memberikan salam Maria itu kan malaikat Gabriel, sehingga tanpa mengatakan bunda, tanpa mengatakan kata santa, tapi langsung salam Maria. Lalu Elizabeth juga menyebutnya tentu dengan sebutan kekeluargaan. Tetapi kalau kita gereja khas, Bunda Maria doakanlah kami. Ini adalah tugas Bunda Maria. Maka kalau kita bisa melihat Ibu Bapak, doa Rosario kita berarti menyandarkan dan mempercayakan bahwa Bunda Maria itu mendoakan kita yang mempunyai tujuan-tujuan tersendiri yang mau kita aturkan kepada Allah. Nah, Bunda Maria mempunyai kekuatan itu. Kenapa? Karena Bunda Maria sudah digunakan oleh Tuhan untuk menjadi penyalur Sang Firman Allah menjadi manusia. Bunda Maria yang dipilih oleh Allah untuk bisa melahirkan Sang Putra itu. Dan di sana tampak bahwa kedekatan itulah yang menjadi jaminan bagi diri kita. Dia yang menjadi Ratu Rosari, tidak hanya Ratu Surgawi, tapi juga Ratu Rosari, sehingga dia membantu kita. Karena kata Rosario, Rosari berarti tanda bahwa ini adalah doa-doa dari umat. Kalau Ratu Surgawi berarti tanda bahwa kata surgawi berarti ini adalah dari pihak Allah. Nah, kita dari pihak kita. Dia membantu kita supaya Tuhan itu mendengarkan dan mengabulkannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, dalam rangka itulah maka Sabtu pertama juga menjadi Sabtu di mana kita mendoakan para imam. Karena Bunda Maria juga sekaligus menjadi Ratu para imam. Dia menjadi teladan dalam soal pelayanan, dan teladan dalam soal pendoa, teladan juga dalam soal mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Bunda Maria senantiasa juga menjadi pendoa bagi kami para imam. Selain itu juga kita bisa melihat peran-peran Bunda Maria yang lain. Dia senantiasa bisa untuk menghidupi Roh Kudus, dan di situ menjadi teladan bagi diri kita bagaimana kita bisa menghidupi Roh Kudus itu dalam kehidupan yang nyata kalau kita memang serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan firman-Nya itu kerap kita dengar, namun untuk bisa menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita, kita membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sekaligus juga bisa menjadi semacam memupuk supaya firman Tuhan itu tetap bergema, tetap menyuara di dalam diri kita, supaya dalam kehidupan kita ini kita tetap bisa menjadi pelaku-pelaku dari rencana Tuhan. Maka kalau kita mau meneladan Bunda Maria dan mohon pada Bunda Maria, maka kita harus bisa bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dengan seperti itu, maka kita mampu untuk nantinya menjadi orang Kristiani yang sejati. Selamat merenungkan.